Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bertus Lopang dengan nomor peserta PPG 201503701262 dengan NIM PPG 208070317. Hari ini hari Senin tanggal 30 November 2020 akan melaksanakan video pembelajaran pada kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, sub tema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jadi sebelum kita belajar supaya semangat, kita harus melakukan tepuk semangat, tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang mau pimpin untuk melaksanakan atau memimpin temannya untuk tepuk semangat? Saya. Ya, silakan Julianto. Jadi kalau kita katakan tepuk semangat berarti semuanya harus semangat. Jadi tangannya dulu dikasih begini supaya rileks, jangan tegang. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Sekarang tepuk PPK dilanjut salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam berkarakter, cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini. Ya, Pak. Kemudian Bapak juga selalu mengingatkan kita sudah mulai belajar secara luring. Luring itu artinya kita sudah mulai belajar tatap muka. Ya. Jadi Bapak selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk mematuhi protokol kesehatan ini apa yang harus kita lakukan? Pakai masker. Pakai masker itu yang paling utama. Apa lagi? Mencuci tangan. Jangan mengalir. Ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Apa lagi? Menjaga jarak. Jaga jarak. Terus apa lagi? Jauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, giliran berdoa siapa? Silakan maju di depan, pimpin temannya untuk berdoa sebelum kita belajar hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali di tempatnya. Ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum tidur, kalau baru bangun, kita harus tetap bersyukur dengan cara berdoa. Pokoknya setiap kita akan melaksanakan atau melakukan kegiatan, kita harus dahului dengan berdoa. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Dari sebelumnya siapa yang masih ingat? Saya. Silakan Julianto. Hemat energi. Berhemat energi. Nah, materi kita hari ini masih berkaitan dengan hemat energi.
yaitu pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran pertama. Pada materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah ini artinya apa yang harus kita capai selama belajar pada pembelajaran 1, yaitu yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan video kalian akan mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan mengamati gambar dan video, bahkan nanti Bapak akan perlihatkan serumpun padi. Kalian akan mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah dengan diskusi pemecahan masalah, kalian akan mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu dengan diskusi pemecahan masalah, kalian akan mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian materinya adalah yang pertama adalah tentang keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Mata pelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, IPA. IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang ketiga adalah IPS dengan singkatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, Bapak sudah siapkan gambar dan Bapak juga sudah bawa serumpun padi. Jadi serumpun padi. Kalau kita berbicara tentang padi, kalian pasti sudah tahu yang namanya padi. Sudah? Siapa yang sudah pernah ke sawah? Saya. Wah, ternyata semuanya sudah pernah ke sawah. Berarti kalian semua sudah melihat padi ya. Jadi kalau saya nanti tanya apa yang kalian ketahui tentang padi, berarti kalian sudah tahu apa itu padi. Nah, Bapak ini sudah menyiapkan yang namanya serumpun padi. Dan Bapak juga sudah siapkan, kalau ada yang tidak bisa melihat padi yang saya pegang ini, saya juga sudah siapkan gambar tentang serumpun padi. Padi yang Bapak pegang dengan barang yang digambar, apakah sama dengan yang kalian lihat di sawah? Sama. Ya. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang padi? Apa yang kalian ketahui tentang padi? Apa yang kalian ketahui tentang padi? Saya. Nah, dilihat dulu. Tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar dari Indonesia setiap hari. Tanaman yang dikonsumsi masyarakat Indonesia setiap hari. Pintar sekali. Apa lagi? Siapa lagi? Ya. Makanan pokok rakyat Indonesia. Masih ada? Ya, silakan. Tumbuhan tumbuh di sawah di dataran rendah. Nah, di padi itu yang pertama kita ketahui kan, tumbuhnya di sawah. Jadi padi itu tumbuhnya di sawah, di dataran rendah dan dataran tinggi. Masih ada yang tahu tentang padi ini? Nah, silakan Asminder dulu. Wah, ternyata banyak yang sudah tahu tentang padi. Asminder dulu. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati. Bagus sekali. Apa lagi? Termasuk tanaman biji-bijian. Jadi Bapak rasa kalian sudah tahu tentang tanaman padi itu.
Nah, sekarang yang akan kita pelajari tentang padi ini adalah bagaimana memulai atau perkembangan padi. Apa yang harus dilakukan sehingga padi itu bisa kita konsumsi setiap hari. Tahu kalian bahwa makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah padi atau beras atau nasi? Atau siapa yang setiap harinya tidak mengkonsumsi nasi? Ada? Nah, saya rasa kalian setiap hari kalau sarapan, makan siang, makan malam, pasti makanannya adalah nasi. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi padi. Nah, tahu kalian bahwa nasi itu berasal dari beras? Tahu? Beras itu berasal dari padi, tahu? Ya. Jadi nasi itu asalnya dulu dari beras. Nah, sebelum jadi beras, apa dulu? Padi. Nah, mari kita mengenal lebih dekat lagi tentang tanaman padi. Jadi Bapak sudah siapkan video tentang bagaimana pertumbuhan padi itu, pokoknya dimulai dari penanaman sampai digiling sampai pun dimasak. Jadi sebelum Bapak putar videonya, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi di sini Bapak sudah hektar ada 3 lembar kerja peserta didik. Jadi kalau Bapak putar nanti videonya, kalian harus memperhatikan baik-baik, menyimak videonya. Kemudian nanti di lembar kerja peserta didik yang pertama itu kalian akan menemukan masalah keseimbangan lingkungan. Kemudian nanti kalian akan tukarkan dengan teman. Ada yang mau membantu Bapak untuk memberikan lembar kerjanya? Nah, kelas ternyata yang mau. Supaya nanti pembelajaran kita cepat selesai. Jadi jangan bilang cepat selesai baru tidak ada yang tersimpan di kepalanya. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sekarang kalian perhatikan baik-baik videonya. Jadi Bapak siapkan animasi tentang penanaman padi dalam bentuk 2 dimensi. Jadi yang paling pertama itu yang dilakukan para petani adalah apa? Siapa? Jadi ini proses pertamanya. Jadi sawah itu di traktor menggunakan mesin.
yang dulunya sebelum teknologi berkembang yang digunakan adalah kalau di kampung kita orang tua kita menggunakan kerbau. Nah, setelah itu benih padi yang akan nanti ditanam direndam ke dalam air selama 48 jam. Nah, setelah 48 jam akan keluar daun yang kecil seperti ada di gambar. Setelah di padi keluar daun kecil, saatnya akan ditaruh. Jadi ditanam dulu di lahan. Setelah itu tumbuh, kemudian dipindah tanamkan tanam. Pada saat penanaman padi harus ditanam dengan rapi dan sejajar. Kalau sudah ditanam, kita akan atau petani itu lakukan apa? Pemupukan. Setelah buahnya berwarna kuning, selanjutnya kita masuk atau petani laksanakan atau melakukan panen. Setelah dipanen, padinya kemudian dikeringkan. Dan proses yang terakhir adalah padi kemudian digiling menggunakan mesin. Dulu ada yang masih tahu sebelum ada mesin apa yang dilakukan dalam setelah panen padi kering ditumbuk gunakan alo dengan lesung. Jadi itu tahap pertumbuhan padi sehingga padi itu menjadi beras. Tadi Bapak sudah tampilkan video tentang pertumbuhan padi dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan itu tadi ada video, bisa diingat-ingat kembali. Dan di buku siswanya ada juga teks tentang tanaman padi. Jadi kalian baca dulu tanaman padi, tentang pertumbuhan tanaman padi, kemudian lanjut menjawab pertanyaan di halaman yang kedua. Silakan dikerjakan. Jadi dalam menjawab soalnya bisa membaca teks yang ada di halaman 1, bisa juga sambil melihat video yang Bapak putarkan. Jadi waktunya untuk mengerjakan tugas itu Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah nanti dikerja, kalian akan tukarkan jawabannya dengan jawaban teman. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian akan tukarkan jawaban dengan jawaban teman.
Jadi caranya adalah berputar. Jadi contohnya Julianto ke sana, dia tugasnya tadi ke sini, sini. Nah sekarang waktu hari Jumat Bapak menyampaikan untuk membawa masing-masing membawa satu jenis tanaman yang bisa dikonsumsi untuk dibawa hari ini. Siapa yang bawa tanaman yang Bapak sudah suruh waktu hari Jumat? Siapa yang bawa, angkat tangannya dan angkat juga tanamannya. Saya mau lihat dulu apakah tanamannya bisa dikonsumsi. Wah, ternyata ada yang tidak bawa. Siapa yang tidak bawa? Angkat tangan. Angkat tangan, kasih turun tangannya yang sudah bawa. Sekarang yang angkat tangan yang tidak bawa. Bapak mau tanya dulu. Nah kalian kenapa tidak bawa tanamannya? Lupa. Ya, lupa. Jadi kalau ada yang disuruh di sekolah, itu kalau sampai di rumah atau sebelum pulang di rumahnya, kalian harus tulis dulu di bukunya. Jadi ditulis, saya disuruh bawa ini. Sekarang yang tanamannya silakan diangkat ke meja. Yang tidak bawa, nanti lihat tanamannya temannya. Tanaman temannya yang dibawa. Nah, dari tanaman itu kalian akan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya dari jenis tanaman yang kalian sudah bawa dari rumahnya. Jadi sebelum membuat pertanyaan, ini Bapak siapkan cara menyusun pertanyaan yang baik. Jadi ini harus diingat dalam menyusun pertanyaan yang baik. Yang pertama adalah pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Kalian buat sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang tanaman tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membuat sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang tanaman yang kalian sudah bawa. Menulis. Sudah? Kalau semuanya sudah menulis pertanyaan, ya, dari pertanyaan itu kalian simpan dulu. Nanti masih ada materi untuk membuat pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya itu kita akan melaksanakan atau kita gunakan pada saat kita melaksanakan wawancara. Nah sekarang kalian buka LKPD 2-nya. Kalian akan membuat diagram tentang pertumbuhan padi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD 2-nya? Ada? Kalau tidak ada, silakan dikerja. Sudah? Ya. Kalau semuanya sudah selesai kerjakan LKPD 2-nya, sekarang Bapak mau tanya dulu satu-satu. Satu orang perwakilan per kelompok akan menyampaikan dulu hasil LKPD 2-nya. Satu orang saja per kelompok. Yang pertama digunakan 24 jam di dalam air, kemudian di lahan sementara. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Biji padi akan tumbuh, bakal, akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk temannya.
Nah, sekarang biar diagram kalian yang kalian sudah isi, sekarang saya kasih pertanyaan. Dari diagram yang kalian sudah buat, bagian mana yang paling penting? Bagian mana yang paling penting? Kelompok ini belum. Bagaimana yang paling penting dari diagram yang kalian sudah buat? Beranda? Ya. Jadi kelompok 3 sudah sampaikan bagian yang paling penting pada diagram yang kalian sudah buat. Jadi kalian sudah mengerjakan 2 tugas. Nanti tugasnya itu akan Bapak periksa. Ya. Bapak nanti akan periksa tugasnya itu untuk dijadikan sebagai nilai pada hari ini. Dari pertumbuhan padi sampai kalian membuat diagram tentang pertumbuhan padi ini, ada yang harus kita ingat, yaitu bagaimana para petani itu menjaga tanaman padi agar tetap bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan petani sehingga tanaman padi itu bisa atau terus dikonsumsi masyarakat Indonesia? Karena Julianto dari tadi dia terus yang menjawab. Mungkin kasih dulu kesempatan untuk teman yang lain. Silakan, siapa? Ayo. Nah, ternyata ya silakan Mas Nindar. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Siapa lagi? Apa yang dilakukan para petani untuk menjaga tanaman padinya sehingga bisa tetap dinikmati setiap hari? Apa lagi? Nah, ternyata karena mungkin tidak semangat, semuanya saya undang untuk berdiri. Semuanya berdiri dulu. Nah, semuanya berdiri karena semuanya saya lihat tidak kurang semangat kan? Jadi kita tetap semangat. Siap? Nah, jadi setelah peregangan otot, nanti kalau Bapak bertanya harus menjawab. Tepuk semangat. Kurang semangat lah. Tepuk semangat. Semangat. Karena sudah semangat, bersemangat. Semangat lanjut. Tadi pertanyaan Bapak, apa yang dilakukan para petani untuk menjaga tanaman padinya agar tetap dinikmati setiap hari? Angkat tangannya. Disimpan di tempat kering. 1, 2. Apa lagi? Ya, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk keperluan lainnya. Sekarang kalian buka kembali daftar pertanyaan yang kalian buat tadi. Buka kembali daftar pertanyaannya. Sudah dibuka semua? Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan tentang bentangan alam Indonesia. Tapi sebelum Bapak perlihatkan bentangan alam yang ada di Indonesia, Bapak mau tanya dulu, ada berapa bentangan alam yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Ada? Ada berapa? 3. 1 apa? Dataran tinggi dulu. Lalu?
rendah. Terus pantai. Jadi bentangan alam yang ada di Indonesia itu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan dari ketiga bentangan alam tersebut kalian kembali akan menulis sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang bentangan tiga bentangan alam. Sambil videonya saya buka, kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bentangan alam ada di Indonesia. Jadi daftar pertanyaan yang tadi kembali dibuka dan diteruskan. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Perhatikan dulu baik-baik videonya. Silakan diperhatikan gambar yang saya sudah siapkan, kemudian buat pertanyaan tentang gambar itu. Silakan. Bentangan alam yang pertama di Indonesia yaitu pantai. Jadi pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Kemudian ini adalah contoh gambar pantai. Bapak mau tanya, siapa yang sudah pernah ke pantai? Siapa yang sudah pernah ke pantai? Nah, nanti kalau kuliah dan kuliahnya di Parepare atau Makassar, jalan-jalan nanti ke pantai. Ya, Pantai Losari. Jadi ini adalah gambar, contoh gambar pantai. Kemudian bentangan alam yang kedua adalah dataran tinggi. Kita berada di dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk beristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah dataran rendah. Jadi dataran rendah itu adalah dataran permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah ini biasanya atau pada umumnya berada di sekitar pesisir pantai. Kemudian pantai ini digunakan untuk berbagai keperluan, antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Itu dataran rendah. Ini contoh, ini perkebunan kelapa. Ini peternakan. Ini ini perumahan. Kalau ini jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dataran Nah, karena kalian Bapak sudah putar video
juga memperlihatkan gambar. Sekarang buka LKPD 3-nya. Dari LKPD 3-nya itu kalian akan berdiskusi, tetapi dalam diskusinya kalian harus tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Untuk LKPD 3-nya karena kalian diskusi tentang karakteristik bentangan alam yang ada di Indonesia, kalian harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk mendiskusikan 3 karakteristik bentangan alam di Indonesia. Jadi masing-masing, contohnya pantai, apa, di mana lokasinya, apa ciri-cirinya pantai, kemudian sumber daya alamnya di pantai, dan manfaat pantai, dan yang terakhir adalah mata pencaharian penduduk di sekitar pantai. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sudah semua, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 2. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya dengan cara maju di depan, sebutkan nama kelompoknya, kemudian lanjut sampaikan hasil kerja kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ciri-ciri pantai. Lokasinya adalah pantai daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Cirinya ada landai dan ada yang pula yang terjal. Pantai ada landai biasanya digunakan untuk objek. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Pantai dan dataran tinggi dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Dataran tinggi. Lokasi dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah. Lokasi dataran rendah adalah permukaan bumi yang rendah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang hari ini kita pelajari. Apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini, atau apa yang kalian pelajari tentang materi kita hari ini? Apa? Ya, mengetahui lebih dekat lagi tentang tanaman padi. Itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan sampaikan materi untuk pertemuan besok, yaitu kita akan belajar tentang atau kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar dan akan membuat kolase. Nah, sebelum kita pulang, semua bukunya disimpan dalam tas. Jadi Bapak selalu mengingatkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan
Gunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Nah, sebelum kita pulang, kiranya siapa yang berdoa? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Yang beragama Islam, saya yang pimpin. Amin. Amin. Jadi kalau pulang tetap hati-hati di jalan supaya sampai dengan selamat dan sehat di rumah.